Jumpa lagi dengan Ibu di sini ya. Dalam pertemuan Advent yang keberapa? Kita hitung lilinnya supaya tahu pertemuan Advent yang keberapa ini. Kita hitung dari yang sini 1, dan menyala 1, menyala 2, dan menyala 3. Berarti pertemuan Advent kita yang hari ini adalah pertemuan Advent yang ketiga. Lilinnya sudah menyala 3. Kali ini lilinnya yang menyala berbeda warnanya. Nah, spesial. Kalau yang pertemuan Advent pertama itu lilin yang menyala berwarna ungu. Kemudian yang kedua, Advent yang kedua, lilinnya juga menyala berwarna ungu. Kalau kali ini berwarna pink. Nah, berwarna pink. Mengapa kok pink? Karena di minggu Advent ketiga ini melambangkan sebuah sukacita. Kalau yang pertama melambangkan apa? Masih ingat? Advent minggu pertama melambangkan pengharapan. Advent minggu kedua melambangkan cinta dan kesetiaan. Minggu ketiga melambangkan sukacita, yang artinya ya, kita akan lebih dekat lagi untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Ya, untuk pertemuan Advent kita yang ketiga ini, ya, temanya adalah menjadi terang bagi sesama. Menjadi terang bagi sesama yang akan kita dalami dalam Injil Yohanes. Nah, supaya lebih semangat lagi, ya, sebelum kita mulai pendalaman Advent kita yang ketiga ini, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak yang di rumah, ikuti lagunya, ikuti gerakannya ya. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Oke? Kita akan memuji Tuhan dalam lagu yang berjudul Hari yang Terindah. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita bernyanyi bersama dan berjoget bersama. Oke, siap-siap ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu
Anak-anak, selamat pagi. Marilah kita mengawali pertemuan pendalaman Advent untuk minggu yang ketiga ini. Kita mohon penyertaan dan pendampingan Tuhan agar Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Untuk itu marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami di surga yang maha murah dan maha baik, kami bersyukur karena segala ciptaan-Mu boleh kami nikmati, boleh kami rasakan. Kami bersyukur kepadamu hari baru yang telah kami rasakan, hari baru yang membuat kami hari ini boleh hidup kembali. Bapa yang makasih, kami ingin melanjutkan pendalaman Advent untuk pertemuan ketiga ini. Sertailah, dampingilah dan bimbinglah kami, agar kami mampu membuka hati dan pikiran kami akan sabda-Mu. Kami bersyukur pula atas segala rahmat-Mu, terlebih atas istirahat semalam dan hidup baru di pagi hari ini. Kami juga bersyukur kami boleh menikmati kebahagiaan, kegembiraan bersama dengan kedua orang tua kami yang baik. Semoga kami mampu membalas cinta-Mu melalui hidup kami sehari-hari. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami akan sabda-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang akhirnya meresapkan dan melaksanakan dalam hidup kami. Doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya."
Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian yang di rumah tetap sehat dan juga tetap dilindungi oleh Tuhan. Baik anak-anak, hari ini kita mengadakan pendalaman Advent yang ketiga. Ya, pendalaman Advent yang ketiga. Lilin kita sudah menyala sebanyak 3. Nah, pendalaman Advent yang ketiga ini akan kita dalami melalui Injil Yohanes. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes kan? Ya. Sebelum kita mendalami Injil Yohanes di dalam pertemuan Advent kita yang ketiga ini, ya, Ibu akan menceritakan sebuah kisah, sebuah cerita. Cerita apa ya? Nah, cerita ini tentang si Lamin dan si Limuk. Apa ya ini si Lamin dan si Limuk, Bu? Nah, si Lamin ini adalah lampu minyak, ya, dan si Limuk ini adalah lilin yang gemuk. Nah, pastinya kamu sudah tahu ya, lampu minyak dan lilin yang gemuk, lilin yang besar. Nah, untuk apa itu gunanya? Ya, pastinya untuk menerangi suatu ruangan ya, kalau ketika mati lampu seperti itu ya, di tempat yang gelap, nah, supaya terang bisa dinyalakan lilin atau lampu minyak seperti itu. Oke, ada apa sih ya dengan si Lamin dan si Limuk ini? Nah, si Lamin dan si Limuk ini adalah teman yang sangat dekat ya, bersahabat. Mereka bersahabat, kemudian kegunaannya pun juga sama. Nah, suatu ketika di rumah tuannya ini ya, di rumah tuannya Lamin dan Limuk ini sedang tidak ada listrik, sehingga ruangannya gelap. Nah, biasanya kita sebut mati lampu. Nah, ya, di dalam ruangan itu sedang gelap, sehingga si tuannya Limuk dan Lamin ini tadi ya menugasi si Limuk dan Lamin untuk menerangi ruangan tersebut. Sebelum dibawa ke ruangan itu, mereka dinyalakan ya oleh tuannya tadi. Menunggu dibawa ke dalam ruangan tersebut, lama kelamaan si Lamin lampu minyak ini tadi merasa bosan. Dia hanya menunggu, ya, dia mengeluh, merasa bosan, ya, hanya menunggu, tidak ada kegiatan yang lain seperti itu, sehingga dia merasa, untuk apa sih? Ya, untuk apa aku ada di sini? Untuk apa aku menyala di sini? Nggak ada gunanya. Sehingga dia ingin memadamkan apinya. Dia nggak mau nyala lagi. Tapi si Limuk berkata sama si Lamin, Lamin, jangan seperti itu. Kita di sini diberi tugas untuk menerangi ruangan. Nanti kalau kamu padam, ya, si
siapa yang menemani aku untuk menerangi ruangan? Umurmu lebih panjang dari umurku, kata si limuk tadi. Karena kalau lampu minyak itu kan memang bisa menyala lebih lama daripada sebuah lilin. Tetapi ya si Lamin tetap saja merasa, untuk apa sih, ya kan? Aku ada di sini merasa bosan mengeluh seperti itu. Ya, tetapi si limuk tetap memberikan semangat pada Lamin untuk tetap menyala supaya dia tetap bisa menerangi tempat yang diinginkan tuannya tadi. Nah, suatu ketika ada angin yang berhembus sangat kencang sekali. Angin itu berhembus ya, mengenai si Lamin dan si limuk. Kira-kira padam tidak ya? Ya, karena anginnya tadi berhembus sangat kencang, akhirnya siapa dulu yang padam? Ya, betul sekali. Yang padam adalah si Lamin. Ya, dia padam terlebih dahulu karena memang dari awal dia sudah nggak semangat, ya kan? Dia tidak semangat untuk menyala lebih lama lagi. Nah, ketika dia dihembus oleh angin tadi, dia padam terlebih dahulu. Kemudian si limuk sedih, ya Lamin kok sudah padam. Terus nanti kalau aku ikut padam, siapa yang menerangi tempat tuanku? Dia berpikir seperti itu. Tetapi tetap saja angin itu berhembus. Nah, berhembus kencang. Tapi apa yang dilakukan si limuk? Karena si Lamin tadi sudah padam, dia harus mempertahankan dirinya supaya dia tetap menyala. Dia harus bertahan supaya tetap menyala. Bagaimanapun caranya dia harus tetap menyala, karena ini adalah tugas dia untuk menjadi terang. Untuk menerangi ruangan tersebut, aku harus bisa menyala. Ya, lama kelamaan angin sudah mulai bisa reda, tidak kencang lagi. Dia mulai membesarkan lagi apinya supaya dia tetap bisa. Setelah itu tuannya datang. Tuannya ingat, oh iya, aku tadi sedang mempersiapkan lampu minyak dan lilin untuk penerangan di ruangan yang gelap tadi. Dia dilihat, loh, ternyata apa yang terjadi? Ya, si Laminnya sudah padam terlebih dahulu. Wah, si lampu minyak sudah padam, tinggal lilin saja. Gimana ini? Ya kan? Tuannya bingung. Terus si limuk berkata kepada tuannya, berbisik pada tuannya, Tuan, gunakan apiku saja untuk menyalakan kembali si Lamin. Apa yang dilakukan tuannya? Nah, yang dilakukan tuannya adalah mendekatkan si limuk tadi, lilinnya, ke tempatnya si Lamin supaya Lamin bisa menyala kembali. Dan apa yang terjadi? Lamin kembali lagi menyala. Kemudian Lamin pun tersenyum, ya kan? Karena dia sudah bisa menyala lagi, tidak padam. Ya, dibawalah si Lamin dan si limuk tadi ke tempat yang gelap, ya, tempat yang tadi tidak ada terangnya, ya, yang mati lampu di rumah tuanya itu tadi. Dibawalah ke sana. Ya, kemudian apa yang terjadi di dalam ruangan itu? Iya, ruangan itu kembali terang lagi. Ya kan, kembali terang, dan penghuni yang ada di ruangan tersebut, ya anak-anaknya, istrinya ruangan tersebut menjadi gembira. Karena apa? Ruangannya tidak gelap lagi, karena ada si Lamin dan si limuk yang memberikan terang, sehingga tidak merasa gelap. Kalau gelap kan mesti kita merasa takut kan, ya. Kalau terang kan kita bisa lihat kanan kiri, ya, kita bisa lihat, kita merasa bahagia kalau bisa melihat, ya kan. Mereka pun juga sama seperti itu. Anak-anaknya bersorak gembira, hore. Ruangannya menjadi terang kembali. Ya, si Lamin
Ayo, siapa? Masih ingat? Nama tokohnya? Iya betul, si Lamin dan si Limuk. Ya, si Lamin dan si Limuk. Lampu minyak dan lilin gemuk. Oke. Kemudian, mengapa kok Lamin putus asa? Tadi di dalam cerita tadi, mengapa ya kok Lamin itu merasa putus asa? Ya, karena dia bosan, jenuh, tidak diperhatikan, ya seperti itu ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi dengan si Lamin? Ketika dia sudah merasa bosan, jenuh, kemudian ada angin yang kencang tadi, apa yang terjadi? Ya, nyala lilinnya mati karena terhembus oleh angin. Kemudian bagaimana si Limuk tadi bertahan karena lihat angin yang sudah padam tadi? Dia bertahan dengan hembusan angin yang kencang. Bagaimana? Ya, dia mengingat terus, si Limuk mengingat terus akan tugas pokoknya, yaitu menjadi terang. Dia ingat terus sehingga dia tetap bisa bertahan untuk menyala. Kemudian apa yang dirasakan Lamin ketika anak-anak bersorak riang karena ruangannya tadi menjadi terang? Bagaimana perasaan Limuk dan Lamin? Masih ingat? Iya, betul sekali, bahagia. Nah, anak-anak yang terkasih, Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk bersaksi tentang terang yang telah datang. Terang itu Yesus Kristus yang lahir di dunia. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan supaya semua orang percaya pada Kristus. Keadaan saat ini ya berada di dalam kegelapan karena dosa. Tuhan Yesus lahir, datang membawa terang agar semua orang tidak lagi dalam kegelapan dosa, tetapi berada dalam terang, yaitu dalam kasih Kristus. Saat ini kita sudah mengenal Kristus. Kristus sudah datang dalam diri kita, dan kita diutus untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar. Bagaimana caranya? Cerita si Lamin dan si Limuk tadi menjadi salah satu contoh bagaimana menjadi terang. Tokoh si Limuk yang penuh semangat, tidak putus asa, fokus pada tanggung jawab yang diembannya, bersedia berbagi, menghibur yang sedang susah. Dialah si pembawa terang yang menghantar pada terang yang sejati, yaitu Kristus sendiri. Anak-anak yang terkasih, di masa Advent ini kita diminta Tuhan untuk memancarkan Yesus sang terang di hati kita dengan melakukan tugas atau perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan Yesus sendiri. Yakni apa? Yakni perbuatan yang baik dan benar dimanapun dan kapanpun. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita bisa berbuat baik di tengah keluarga kita. Misalnya apa? Ya, misalnya membantu orang tua membersihkan barang-barang dengan diinspektan, kemudian mengingatkan keluarga untuk tetap memakai masker yang benar saat keluar rumah, atau juga bisa mencuci tangan dengan sabun sebelum kita makan, seperti itu. Bila banyak orang yang menjadi terang bagi sesamanya, maka dunia ini akan penuh sukacita dan damai sejahtera. Maka dari itu, jadilah anak-anak terang, agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan juga di dunia ini penuh dengan
damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ratna di Minggu Advent yang ketiga. Aktivitas hari ini, Bu Ratna akan mengajak kalian untuk membuat lilin. Lilin yang terbuat dari kertas ya. Pertama-tama kalian siapkan dulu kertas kalau warnanya bebas terserah ya, atau kertas manila juga boleh. Itu kertas yang berwarna merah. Bu Ratna di sini sudah menyiapkan kertas lipat yang berwarna merah. Ini nanti untuk apinya. Kemudian kertas karton atau kertas tebal bekas juga boleh. Gunting, lem, pensil untuk membuat lingkaran. Bu Ratna ada tutup gelas ya, dan juga isolasi. Yang pertama, kalian buka dulu, siapkan kertasnya buffalo yang berwarna bebas ya warnanya. Kalian lipat jadi 2 bagian. Luruskan ya nak, jangan lupa disetrika. Setelah jadi 2 bagian, kalian gunting. Sudah jadi 2 bagian. Kemudian kamu ambil 1 bagian, kamu lipat jadi memanjang ya, dilipat memanjang jadi 2 bagian lagi sama besar. Setelah itu kalian gunting lagi. Bu Ratna sisihkan dulu yang 1, cukup 2 ya. Setelah itu ambil 1 bagian, kalian lipat lagi menjadi 2. Untuk lipatan yang terakhir ini kalian cukup melipat, tidak perlu dipotong. Lipat sama ya yang lurus. Jangan lupa setelah ini kalian beri lem supaya kertasnya tampak tebal, nanti lilinnya bisa berdiri. Oke, kita rekatkan. Jangan lupa yang ini juga buat ya, seperti yang ini. Bu Ratna sudah punya, yang sudah jadi. Setelah itu, ujung kertas ini kalian gabungkan jadi 1. Lipat seperti ini. Setelah itu lipat lagi. Ya, lipat di atasnya ya nak. Lipat lagi sampai kertasnya habis. Lipatnya bersilang. Usahakan lipatan kalian ini rapi supaya nanti lilinnya tampak bagus. Oke, sudah selesai. Jika ini sisa, kalian bisa mengguntingnya. Jadi, beri lem pada bagian ujung atas. Dan juga yang bawah.
lagi kertasmu yang berwarna merah. Buat bentuk seperti api ya. Udah api ya. Oke, bentuk besarnya menyesuaikan saja. Setelah itu kalian buat sumbunya, bebas dari kertas apa gitu ya. Kertas lipat juga boleh, dilipat-lipat atau kertas manila tadi. Sumbu ini kalian tempel di atas lilinnya. Gunakan menggunakan isolasi. Menggunakan lem juga bisa. Setelah itu tempel lidah apinya di atas sumbu. Sudah jadi. Jangan lupa kalian nanti buat tulisan Yesus terang dunia ya. Siapkan dulu. Lilinnya sudah jadi, supaya lebih bagus kalian boleh memberi hiasan ya. Karena sudah siapkan memberi hiasan seperti ini. Jangan lupa tulisan Yesus terang dunianya kalian tempel di sini. Oke. Sudah. Cukup mudah kan anak-anak? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selesailah kita pada pertemuan Advent yang ketiga ini. Ya, jangan lupa pesan yang ada di pertemuan Advent yang ketiga ini, kita diajak untuk menjadi apa? Menjadi terang bagi semua orang. Maka dari itu, kita harus berlomba-lomba menjadi anak-anak terang agar kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pertemuan Advent kita yang ketiga ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Anak-anak, mari kita mengakhiri pendalaman Advent yang ketiga ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak, kita tinggalkan segala kesibukan kita agar Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang makasih dan mamurah, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh bersama-sama mendengarkan sabdamu dalam pertemuan Advent ketiga ini, di mana kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Yesus Kristus Tuhan kami telah memberi teladan kepada kami, hadir di tengah-tengah kami, menjadi pelita dan terang bagi hidup manusia. Mampukan kami untuk meneladan Kristus, di mana kami boleh bermanfaat, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Pakailah tangan, kaki, pikiran kami, kata-kata kami,
untuk menyalurkan kasih-Mu bagi sesama kami. Sehingga melalui tangan, hati, dan pikiran kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, mengalami akan cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami, terutama di masa Advent ini. Berilah kami roh kebijaksanaan agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, sehingga kami pantas dan layak untuk menerima kehadiran Kristus di hari Natal. Doa ini kami aturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita satukan niat-niat kita, doa dan harapan kita dengan doa yang kita terima dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga segala usaha niat-niat kita dan seluruh jiwa raga kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.